saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus lengkapnya. Jelang Pilpres 2024, kritik pedas dan dugaan intimidasi menghiasi perjalanan kontestasi politik. Laporan pelanggaran ketiga paslon pun bermunculan. Kedua cawapres Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dinilai curi start kampanye saat pengundian nomor urut. Sementara pasangan Prabowo Gibran diduga gelar deklarasi Desa Bersatu yang didukung perangkat desa. Dengan mencopoti banner Bapak Ganjar Pranowo di Yogyakarta. Apa sikap kawan-kawan semuanya? Kurang dari 3 bulan jelang Pilpres 2024, tensi politik kian memanas. Kritik pedas, dugaan pelanggaran dan intimidasi hingga adu siasat pemenangan menghiasi perjalanan menuju kontestasi. Jelang berakhirnya masa kepemimpinan 2 periode Presiden Joko Widodo, para calon presiden mengkritik kinerja pemerintah. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut penegakan hukum di Indonesia penuh intervensi dan rekayasa. Ganjar bahkan memberi nilai jeblok imbas polemik putusan MK yang melanggengkan langkah cawapres Gibran Rakabuming Raka. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian intervensi yang dengan kasus ini jeblok 1 sampai 10. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengkritik pembangunan pemerintah Jokowi. Anies menyoroti pendekatan pembangunan yang tak melihat kebutuhan wilayah sehingga ketimpangan masih dirasakan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi, pembangunan ekonomi fokusnya pada pertumbuhan. Menurut hemat kami harus diubah menjadi pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Pemerataan harus dilakukan. Tak seperti dua kompetitornya, Capres nomor 2 Prabowo Subianto mengaku tegak lurus meneruskan pembangunan Jokowi. Saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau sebenarnya. Di sisi lain, laporan pelanggaran pun bermunculan. Pengacara pembela Pilar Konstitusi melaporkan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD ke Bawaslu. Keduanya dinilai curi start kampanye saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres di KPU 14 November lalu. Padahal, masa kampanye baru dimulai 28 November nanti. Namun, Muhaimin dan Mahfud kompak santai menanggapi laporan itu. Kita lihat nanti, karena bukan kampanye kok, itu hanya pantun. Yang itu tidak apa-apa, tidak perlu ditanggapi. Pesan kepada santri. Biar diolah oleh Bawaslu. Pasangan Prabowo Gibran pun tak luput dari laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud akan melayangkan laporan ke Bawaslu menyoal acara dukungan perangkat desa termasuk abdesi yang menyatakan dukungan kepada pasangan nomor 2 tersebut. Kita sedang menginventarisir bukti-bukti yang ada dan kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya. Kita akan laporkan juga segera. Hari ini juga kita sudah ada yang laporkan loh dari Tim Pemenangan Nasional. Bawaslu RI. Isu tekanan kekuasaan yang menjegal pasangan calon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud MD pun jadi sorotan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan kubunya menerima tekanan dan intimidasi yang tertuju pada sejumlah tokoh hingga perusakan baliho Ganjar Mahfud. Tekanan ada, ya apalagi ini juga berkaitan ya kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi. Padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain.
Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada. Dugaan tekanan kekuasaan juga menghampiri Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Koordinator acara Indonesia Future Stadium General Muhammad Khalid mengatakan Anies dilarang hadir oleh pihak yang mengatasnamakan Rektorat Universitas Gadjah Mada. Anies seharusnya mengisi kuliah umum di UGM Jumat 17 November lalu. Larangan ini disampaikan melalui pesan WhatsApp sehari sebelum acara. Padahal seminar akademis itu sama sekali tak membahas politik. Sekretaris UGM Andi Sandi mengaku masih menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran Anies. Capres nomor 1 Anies Baswedan pun merespons dugaan intimidasi. Anies menilai tekanan yang datang merupakan bagian dari perjuangan menuju perubahan. Tekanan apapun yang kita harus lewati tidak ada artinya dibandingkan tekanan yang sedang dihadapi oleh rakyat hari ini. Tekanan sulitnya lapangan pekerjaan, tekanan mahalnya kebutuhan pokok, tekanan ketika kesulitan membayar tagihan ketika sakit. Itu semua tekanan-tekanan yang luar biasa. Jadi bagi kita-kita yang hari ini merasakan ada tekanan, nggak ada artinya itu dibanding tekanan yang dialami oleh rakyat. Sepekan jelang masa kampanye 28 November mendatang, akankah dugaan pelanggaran dan intimidasi yang menghiasi kontestasi Pilpres 2024 terbukti?